Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang memberkati kita semua pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini. Kami datang bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa biar hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami boleh mengalami pribadi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Berkati setiap hati kami pada kesempatan ini. Dan kami percaya berkat Tuhan sedang dilepaskan dalam kehidupan kami pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Serta kami mengucap syukur. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa dan misi. Minggu kemarin Pastor Arif sudah menyampaikan khotbah yang begitu luar biasa, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, bicara tentang kata-kata yang dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya melanjutkan lanjutan dari khotbah kemarin tentang doa dan misi yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari doa yang diajarkan oleh Yesus adalah doa yang penuh kuasa, doa yang dihidupi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak mengajarkan mengenai tata cara berdoa. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya supaya mereka hidup di dalam doa yang benar. Sebab hidup dalam doa yang benar inilah mereka akan menemukan semua janji Bapa dalam kehidupan mereka. Nah oleh sebab itu perlu sekali kita pelajari bahwa seperti apa doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus buat kita semua. Ya. Dan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Bapa di sorga, berarti kita menemukan semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan, semua yang kita rindukan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Bapa di sorga. Berarti kita akan menikmati perjalanan kehidupan kita. Sebab doa Yesus adalah doa yang penuh kuasa. Dan doa itu mengandung janji di sana. Nah, kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa Lukas pasal yang ke-11 tadi berkata, ya Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan ajar kami berdoa. Ternyata saudara kasih dalam Tuhan, doa yang benar itu perlu diajarkan. Sekali lagi doa yang benar itu perlu diajarkan. Dan Yesus sekali lagi kita lihat bersama-sama seperti apa doa yang diajarkan oleh Bapa di sorga kepada murid-muridnya. Jadi sekali lagi Yesus tidak mengajarkan tata cara berdoa, tapi Yesus mengajarkan bagaimana hidup di dalam doa yang benar. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Jadi inilah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Doa seperti apa itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Jelas bahwa Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10 berkata begini. Karena itu berdoalah demikian.
Jadi Matius berkata, karena itu berdoalah demikian. Apa itu? Alkitab katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah doa di mana murid-muridnya harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab doa ini yang Tuhan inginkan. Jadi bukan bagaimana cara kita berdoa atau tata cara berdoa. Sebab cara berdoa bisa berbeda-beda. Kalau orang Amerika berdoa, mereka sambil jalan, sambil berdoa. Kalau orang Timur Tengah berdoa, mereka berlutut, berdoa. Kalau saudara ke Israel, orang Israel berdoa, mereka sambil berdiri dan meratap tembok ratapan. Dan mereka berdoa di sana. Nah, bagaimana dengan kita orang Indonesia? Orang Indonesia berdoa adalah dengan lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Jadi masalah tata cara berdoa itu tidak masalah. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana supaya kita berdoa, kita harus mengalami perjumpaan dengan Bapa kita di sorga. Sebab ini adalah esensi daripada kuasa doa. Kalau saudara dan saya berdoa dan kita mengalami perjumpaan dengan Bapa kita di sorga, saya percaya saudara menemukan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan di dalam dunia ini. Jadi kita berdoa bukan cuma sekedar kita berdoa karena kita membutuhkan sesuatu. Kita berdoa karena kita butuh kesembuhan karena kita sakit. Kita berdoa karena kita mengalami kesulitan ekonomi. Bukan saudara kasih dalam Tuhan, namun Yesus ajarkan yang pertama kepada murid-muridnya adalah berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi Yesus menyodorkan cara doa yang benar atau berdoa yang benar, berdoa dengan penuh kuasa atau penuh dengan janji Tuhan adalah setiap orang percaya harus yakin terlebih dahulu bahwa di dalam doa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baru kita melanjutkan doa kita seterus dan selanjutnya. Pertanyaan saya, benarkah kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu? Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Dan kita baru melanjutkan doa-doa permohonan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan ini yang paling penting. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dan saya meyakini bahwa waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya doanya akan melahirkan hikmat dari Tuhan. Kalau kita lihat contoh di dalam kitab perjanjian lama. Ya, kitab perjanjian lama jelas di sana ya Daniel, ya Nabi Daniel, ya. Daniel adalah orang yang suka berdoa. Alkitab katakan 3 kali sehari dia harus ketemu Bapa di sorga. Dia ketemu Tuhan Sang Pencipta. Dan jangan heran saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Daniel diberkati Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Karena apa? Akibat dari dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadi saya semakin yakin bahwa setiap orang yang berdoa dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya di sanalah akan dilepaskan Tuhan semua yang Tuhan mau ingin dilepaskan di sana. Karena engkau menemukan hati Bapa, engkau menemukan Tuhan yang empunya segala sesuatu dalam dunia ini. Makanya Daniel saudara waktu dia berdoa, dia mendapat hikmat dari Tuhan. Dan akibat selanjutnya ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, ya dia mendapatkan keberanian untuk menghadapi tantangan kehidupan. Jadi saudara, Daniel dapat hikmat dari Tuhan di dalam pekerjaannya. Dan dia menjadi orang yang terbaik di istana Firaun. Dan selanjutnya saudara kasih Tuhan, Daniel juga waktu dia berdoa, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendapatkan keberanian, dia mendapatkan kekuatan. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan
yang harus dihadapi. Jadi bukan berarti kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita tidak mengalami tantangan. So pasti saudara kasih dalam Tuhan, saudara pasti akan diperhadapkan dengan tantangan. Saudara akan diperhadapkan raksasa-raksasa kehidupan. Tetapi saya yakin hari ini Tuhan ada bersama dengan saudara ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan berikan kita kekuatan. Di sana Tuhan akan berikan kita keberanian. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan atau raksasa-raksasa kehidupan di dalam dunia ini. Dan Alkitab ceritakan Daniel menang di setiap tantangan kehidupan. Dia harus masuk ke gua singa. Dan di sanalah dia melihat bagaimana Bapa di sorga sebagai sumber perlindungan, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Dia ada di sana untuk menolong Daniel, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan akibat daripada doa Daniel, Daniel mengalami kehidupan yang dipromosikan oleh Tuhan. Jadi semakin engkau dekat dengan Tuhan, saya percaya semakin besarlah peluang masa depan kehidupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Sebab saudara ketemu sama sumber segala sesuatu, yaitu Bapa kita yang ada di dalam kerajaan sorga. Dan saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ternyata doa itu perlu belajar bersama dengan Yesus Kristus. Doa perlu datang di bawah kaki Yesus. Berkata-katalah, berbicaralah kepada Tuhan dari hati ke hati. Dan kalau engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, cepat atau lambat, doamu akan mendapat jawaban dari Tuhan. Dan murid-murid Yesus setelah diajar oleh Yesus, mereka terus belajar dan terus belajar. Dan ternyata untuk berdoa berjumpa dengan Yesus secara intim itu perlu belajar, perlu latihan sampai itu jadi gaya hidup kita. Matius 26 ayat 40 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada muridnya, Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lihat saudara, Yesus sudah ajarkan. Tetapi ternyata ini belum jadi gaya hidup mereka. Ini masih terus mereka berjuang untuk terus bisa mengalami doa yang Tuhan inginkan. Dan akibat daripada mereka terus belajar, saudara, mungkin mereka pernah gagal. Dan Petrus adalah salah satu murid Yesus yang mengandalkan kekuatannya menghadapi masalah. Waktu tentara Centurion nangkap Yesus, Petruslah yang ambil pisau untuk potong kuping dari tentara Romawi. Dan Yesus katakan, bukan dengan cara ini menyelesaikan masalah. Dan Yesus sambungkan kembali kuping dari tentara Centurion itu. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ternyata doa itu perlu terus dan terus belajar, saudara. Jadi doa terus dan terus belajar. Dan lihat Markus pasal ke-11 ayat 22 sampai 24 berkata, Yesus menjawab murid-muridnya, percayalah kepada Allah atau percayalah kepada Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi doa saudara harus percaya kepada Bapa di sorga, harus yakin saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga apapun yang saudara ucapkan, apapun yang saudara katakan, itu mengandung kuasa dan janji Tuhan. Percayalah bahwa saudara sudah menerima apa yang saudara doakan, karena saudara ketemu sama penguasa langit dan bumi serta isinya. Ibrani 11 ayat 26 ini menjadi ayat yang favorit bagi saya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, doa ini penting. Doa yang penuh kuasa adalah doa kita yakin kita berjumpa terlebih dahulu
dahulu dengan Bapa kita di sorga. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-muridnya demonstrasikan doa yang benar. Masih ingat kita Kisah Para Rasul pasal 3 ayat ke-6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, karena murid-murid Yesus berjumpa dengan Tuhan. Mereka yakin dengan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Mujizat Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Mujizat Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Mujizat Allah bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, pastor, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya pekerja profesional, saya businessman, saya dokter, saya hakim, dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu bahwa saudara, justru saudara harus banyak berdoa. Sebab waktu saudara berdoa, kemungkinan besar Tuhan akan luputkan perusahaanmu dari kebangkrutan. Kemungkinan besar waktu engkau berdoa, Tuhan akan luputkan engkau dari maut. Kemungkinan besar Tuhan akan luputkan engkau dari mara bahaya. Kemungkinan besar Tuhan akan luputkan kita dari serangan-serangan musuh yang tidak suka dengan kesuksesan kita, yang tidak suka dengan semua hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebab tidak semua orang lihat orang sukses itu suka. Dan bukti terjadi di bangsa kita. Ada saling sikut menyikut, saling menjatuhkan satu sama yang lain. Karena apa? Kemungkinan besar mereka tidak suka dengan kesuksesan saudara. Makanya saudara perlu berdoa. Bagi anak-anak muda yang sedang berdoa untuk cari pasangan hidupmu. Hey, banyak berdoalah kepada Tuhan. Tuhan supaya Tuhan sediakan pasangan hidup sesuai yang Tuhan inginkan ada di dalam hidupmu. Berdoa saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh, berjumpa terlebih dahulu dengan Tuhan. Maka doamu akan menjadi doa yang luar biasa. Kisah Para Rasul 1:14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudaranya. Ini di Kisah Para Rasul pertama setelah Yesus naik ke sorga. 50 hari kemudian, murid-murid Yesus naik ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Di sana mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka ingin mengalami pembaharuan. Mereka ingin mengalami lawatan Tuhan. Mereka ingin mengalami kuasa roh dari Bapa di sorga lewat api doa. Dan Alkitab cerita, saudara kasih dalam Tuhan. Alkitab cerita itu luar biasa. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa doa yang dijanjikan oleh Bapa, di mana setiap murid Yesus harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harus sungguh-sungguh taat dan setia menantikan perjumpaan dengan Bapa. Alkitab cerita Roh Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Disinilah pergerakan misi terjadi. Jadi mereka bukan cuma sekedar berdoa, tapi mereka mengalami passion, dorongan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan pesan Tuhan. Kabar baik harus diberitakan kepada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Nah ini penting saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bukan cuma sekedar berdoa, tapi kita harus punya misi dalam doa kita. Supaya orang lain boleh diselamatkan. Mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab cerita saudara yang kasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42 berkata, sesungguhnya orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Ditambahkan kepada mereka kira-kira berapa jiwa? 3.000 jiwa. Dan mereka semua bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti. Dan di dalam doa
doa saudara. Lihat saudara, ketika mereka mengalami kuasa doa perjumpaan dengan Bapa di sorga. Kuasa Tuhan melanda mereka, ada keberanian yang luar biasa. Untuk mereka bisa menceritakan kabar baik kepada orang lain. Untuk menceritakan kasih Tuhan, untuk bersaksi kepada orang lain. Sekali lagi mungkin saudara berkata, pastor saya bukan penginjil, saya bukan rasul, saya bukan pendeta. Saya mau kasih tahu ini pesan Tuhan buat kita semua. Apapun profesi saudara, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Ingat, engkau harus jadi terang dan garam dunia. Engkau harus jadi terang dan garam di mana Tuhan tempatkan engkau di dunia marketplace. Ketika engkau taruh hati Bapa di dalam hatimu, Tuhan akan taruh alarm yang paling kuat, yang paling hebat dalam hatimu. Untuk terus menceritakan kabar sukacita kepada orang lain. Untuk peduli dengan orang-orang di sekelilingmu. Bagaimana hari-hari ini? Apakah engkau punya hati seperti hatinya Tuhan? Engkau berdoa dan minta hati Tuhan untuk terus jadi berkat di tempat engkau bekerja. Tempat di mana perusahaan saudara dipercayakan Tuhan untuk engkau ada di sana untuk jadi berkat. Profesi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Mungkin engkau sebagai dokter, jadilah dokter yang punya hati Tuhan untuk terus membawa misi, menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan jiwa mereka untuk datang kepada Tuhan. Jadi untuk bermisi punya banyak cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati setiap pelayanan saya dan saudara. Untuk menyampaikan misi Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyaksikan kabar baik. Tidak harus jadi pendeta. Apapun profesi saudara. Saudara jadi ambasadornya Tuhan. Untuk jadi saksi, jadi terang di dunia marketplace di mana Tuhan tempatkan saudara ada. Sebab ini yang Tuhan nantikan hari-hari ini. Kalau engkau ingin lihat doamu yang begitu luar biasa. Dan engkau punya hati misi saudara hari-hari ini. Tuhan sedang melepaskan kebenaran yang luar biasa. Kuasa Tuhan luar biasa kepada setiap orang yang rindu, haus dan lapar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati misi, hatinya Tuhan untuk menjangkau banyak orang itu semakin luar biasa. Dan Alkitab menceritakan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang punya doa di mana mereka berdoa di mana hati Tuhan ada di sana. Ya, hati Bapa ada di sana. Saudara, itu luar biasa saudara. Jemaat mula-mula mereka bukan cuma sekedar dipenuhi dengan roh doa. Mereka bukan cuma sekedar dipenuhi rohani mereka. Tetapi kehidupan mereka itu dibawa Tuhan naik. Dan Alkitab menceritakan mereka diberkati Tuhan. Tidak satupun murid-murid Yesus atau orang percaya pada zaman itu. Yang sungguh-sungguh berdoa, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka selalu diberikan Tuhan kelimpahan. Ya. Kita lihat apa yang didoakan oleh Paulus ya. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 20. Efesus 3 ayat 16 sampai 20 berkata begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kami oleh rohnya dalam hatimu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dalam kasihnya, kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Lihat saudara doa Paulus kepada umat Tuhan. Bahwa dia melepaskan sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Alkitab menceritakan. Akibat dari kuasa doa. Memenuhi hati murid-murid. Mereka diberkati oleh Tuhan. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah. Menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Atau sesuai dengan
kebutuhan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang cinta dengan Tuhan, orang yang merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Akibat dari doa mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-murid atau orang percaya pada saat itu, karena mereka merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa, mereka datang di bawah kaki rasul-rasul. Mereka bawa berkat Tuhan karena mereka cinta sama Tuhan. Roh Kudus mendorong mereka untuk membawa persembahan, ya, kekayaan yang mereka dapatkan di hadapan Tuhan, dan mereka taruh di bawah kaki rasul-rasul sebagai tanda bahwa mereka peduli dengan orang lain, sebagai tanda mereka mengasihi orang-orang lain yang belum beruntung seperti mereka. Untuk apa? Untuk menolong mereka, untuk memberkati orang lain. Dan saudara, inilah yang Tuhan inginkan, supaya kehidupan Bapa yang ada dalam kehidupan kita lewat doa bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saudara, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar di mana saudara berada. Mari kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan inginkan supaya setiap orang yang berdoa dengan benar, mereka akan mengalami kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Di mana mereka mengalami kelimpahan sesuai dengan janji Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka mendapat semangat baru. Mereka mendapat gairah yang baru. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk apa? Untuk mereka berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama pada kesempatan itu untuk datang hampiri Tuhan. Saya mau mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak. Kita datang hampiri Tuhan. Kemudian kita mulai datang dan berkata kepada Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pada kesempatan ini Tuhan ingatkan buat kita semua, mari kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa beberapa tahun silam dan belum mengalami lawatan dan jawaban Tuhan. Mari kita rubah cara kita berdoa. Mari kita rubah gaya hidup kita berdoa. Mari kita mau mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita mau datang di bawah kaki Tuhan pada kesempatan ini. Mari datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Bapa di sorga, aku mau jadikan Engkau sebagai Bapa yang hidup untuk selama-lamanya. Aku ingin mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biar hatimu, hati Bapa memenuhi hatiku hari ini. Biar hati Bapa memenuhi hidupku hari ini. Karena waktu aku menemukan hati Bapa, aku menemukan segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa akan menjadi bagian dalam kehidupanku. Bapak Ibu mari ajak, mungkin di rumah-rumah ada keluarga, kepala keluarga, ada suami. Mari kita sama-sama datang. Bawa anak-anak saudara untuk berdoa bersama-sama. Minta hati Bapa hadir di rumah saudara pada kesempatan ini. Bapak mau berdoa setiap doa yang dinaikkan pada kesempatan ini. Bapak biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawatlah doa-doa mereka karena mereka ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada kesempatan ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa ini mengalir buat mereka. Kuasa doa ini mengalir buat mereka. Buat revival dalam doa-doa mereka yang ada di rumah. Yang sedang bergumul dalam keluarga mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka. Hamba berdoa biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, rabakasyara labakata karadamu. Yes Tuhan, lepaskan hatimu. Hati Bapa mengalir. Di mana jemaat Tuhan berdoa pada kesempatan ini. Hamba berdoa biar ada roh doa, api doa kembali membakar mereka. Sehingga misi mereka, hati misi mereka semakin kuat dan semakin luar biasa. Kami berdoa biar terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mereka akan mengalami semua janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Serta kami mengucap syukur. Haleluya. Kita juga berdoa pada kesempatan ini untuk bangsa dan negara kita. Biar Tuhan melawat bangsa kita. Kita juga berdoa pada kesempatan ini. Berdoa biar Tuhan memberkati bangsa kita. Bapa di sorga mau berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang bekerja sama untuk menolong masyarakat. Mensejahterakan masyarakat Indonesia. Berkati setiap
pekerjaan mereka. Berkati setiap rencana-rencana mereka. Biar terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kesejahteraan dari Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini, berdoa buat semua persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan di rumah Tuhan. Engkau berkati semua persembahan mereka. Berkati mereka sesuai dengan janji Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka akan menuai dengan sorak-sorai dan sukacita. Berkati semua Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka. Berkati dengan melimpah dalam nama Yesus. Sesuai dengan janji Tuhan. Juga berkati ya Tuhan setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati pergumulan mereka, berikan mereka jalan keluar. Berikan mereka Tuhan jawaban-jawaban sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Permasalahan pergumulan mereka Tuhan berkati. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami serahkan buat seluruh jemaat Tuhan. Berkati semua Tuhan doa-doa mereka. Yang sedang Tuhan mau bisnis, berusaha Tuhan. Yang lagi cari tempat. Berkati mereka Tuhan. Temukan mereka di tempat yang tepat. Di mana tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa minta mohon dalam nama Yesus. Jadi atas nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta pimpinan dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Mengurapi dan menyertai umat Tuhan sekalian. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Pakai masker dan jaga jarak supaya kita tetap sehat dan kuat. Dan jangan lupa terus bergabung di live group supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, kuat bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.